Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alina Rahma Yudhawati dari kelas JTD 2E nomor absen 6. Sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Microcontroller 2 yaitu Telecontrolling dan Alarm Kebakaran Smart Warehouse. Latar belakang. Gudang memegang peranan penting dalam kegiatan bisnis dan perdagangan, karena semua barang yang akan diperjualbelikan disimpan di sana. Barang yang ada di gudang harus dipantau secara berkala untuk mengurangi dampak kerugian akibat dari kondisi udara yang ada di dalam gudang. Dengan gudang yang cukup besar, pengelolaan dengan cara manual tidak efektif karena memakan waktu yang cukup banyak dan tidak semua barang dapat dipantau jika jumlahnya cukup banyak. Penelitian ini dilakukan untuk membuat rancang bangun sistem monitoring kelembapan dan suhu serta alarm kebakaran pada gudang penyimpanan. Pertama, rumusan masalah. 1. Bagaimana membuat alat pengatur otomatis pada Smart Warehouse. Yang kedua, bagaimana membuat program untuk alat agar bisa ditampilkan di smartphone. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Yang pertama, uji coba pada percobaan ini menggunakan kipas DC 5 volt. Hal ini menjadi batasan karena kipas DC 5 volt cukup kecil. Jika digunakan pada gudang, tentu kipas yang digunakan harus cukup besar agar dapat menjangkau semua bagian di gudang. Yang kedua yaitu output pada sistem ini hanya ada satu untuk setiap komponen output. Hal ini dikarenakan jika pada gudang komponen output yang digunakan harus cukup banyak agar bisa menjangkau semua bagian pada gudang. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu menghasilkan sistem telecontrolling dan alarm kebakaran Smart Warehouse. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian pengembangan. Jenis penelitian dengan metode ini adalah untuk memperluas dan menambah pengetahuan dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. Lalu yaitu jenis penelitian untuk menjawab rumusan masalah. Pada penelitian ini diperlukan tahapan perancangan sistem, perancangan alat, penyiapan bahan dan peralatan, implementasi perancangan hingga terbentuknya alat yang siap pakai. Dan ini adalah flowchart rancangan penelitian. Tahapan pertama dari rancangan penelitian yaitu ada studi literatur. Studi literatur yaitu mengkaji atau mempelajari tentang sistem yang akan dibuat dari berbagai literatur. Selain itu yaitu mengkaji tentang komponen dan program yang akan digunakan untuk menunjang
pembuatan alat atau sistem. Tahap yang kedua yaitu melakukan observasi. Observasi yaitu mengamati atau memahami apakah komponen yang sudah dipersiapkan sesuai dengan permasalahan. Di tahap ini dilakukan analisa untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari setiap metode yang ada pada penelitian yang terdahulu. Sehingga selanjutnya penelitian yang sebelumnya ini akan menjadi dasar untuk melanjutkan penelitian ini dengan menyesuaikan masalah dan metode yang diperlukan. Tahap ketiga yaitu perancangan sistem. Itu melakukan perancangan dan pembuatan desain perangkat dari keseluruhan sistem. Yang dilakukan pada tahapan ini adalah mendesain alat, pemrograman pada sistem hardware dan software, dan perkiraan posisi komponen yang akan digunakan. Tahap keempat yaitu melakukan pembuatan alat. Pada tahap ini melakukan pembuatan alat dan mengimplementasikan sistem sesuai dengan rancangan. Sistem yang telah dibuat itu harus diharuskan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Tahapan yang kelima yaitu melakukan pengujian alat dan sistem untuk mengetahui kerja alat apakah sesuai dengan desain atau perencanaan yang sudah dibuat. Apabila hasil pengujian alat sudah sesuai, maka dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Jika masih belum sesuai, maka akan kembali ke tahapan perancangan sistem. Selanjutnya yaitu tahap ke-6, dilakukan pengambilan data. Pengambilan data dari pengujian alat harus sesuai dengan parameter yang digunakan. Tahap ke-7 yaitu melakukan analisa dari hasil yang didapatkan saat pengambilan data dan pengujian alat. Tahap ke-8 yaitu membuat kesimpulan berdasarkan data analisa yang didapatkan. Rancangan penelitian ini dibuat secara terperinci, dimaksudkan untuk mengatur alur pengerjaan agar tetap runtut sehingga didapatkan hasil yang diinginkan. Selanjutnya yaitu jadwal kegiatan. Pada bulan pertama dilakukan kegiatan studi literatur dan observasi. Lalu pada bulan kedua dilakukan perancangan sistem dan pembuatan alat. Pada pembuatan alat dilakukan selama 2 bulan, yaitu pada bulan kedua dan bulan ketiga. Dan pada bulan ketiga ini selain dilakukan pembuatan alat yaitu melakukan pengujian alat dan sistem. Selanjutnya pada bulan keempat melakukan analisa dan mengambil kesimpulan. Dan ini adalah blok diagram dari sistem telecontrolling dan alarm kebakaran smart warehouse. Pada
Penelitian ini ada sensor DHT22. Sensor ini melakukan deteksi terhadap suhu dan kelembapan tempat penyimpanan atau gudang. Dan output dari sensor tersebut yaitu berupa kipas untuk menurunkan suhu dan lampu bohlam untuk menurunkan kelembapan. Dan selanjutnya ada sensor asap MG2 untuk mendeteksi asap penyebab kebakaran. Dan output dari sensor ini yaitu buzzer. Lalu kedua sensor itu dihubungkan dengan ESP32. Dan selain itu, pada ESP32 terhubung juga dengan power supply sebagai sumber daya sistem. Fungsi dari power supply ini yaitu untuk mendistribusikan sumber daya dari power supply ke input, output, dan ke ESP32. Selanjutnya, jika ESP32 terhubung dengan access point, ESP32 ini dapat terhubung dengan internet. Lalu data dari ESP32 akan disimpan di database pada internet. Lalu di internet, database yang ada di internet yang digunakan yaitu berupa Firebase. Dan dari internet tersebut dikirimkan informasi ke smartphone pengguna. Dan informasi yang diberikan berupa hasil deteksi pada sensor, yaitu sensor asap dan sensor DHT22. Dan ini adalah flowchart cara kerja dari telecontrolling dan alarm kebakaran smart warehouse. Jadi yang pertama yaitu sensor asap mendeteksi adanya asap atau tidak. Jika ada asap, buzzer akan menyala, dan jika tidak, selanjutnya dilanjutkan dengan deteksi suhu dan kelembapan oleh sensor DHT22. Jika sensor mendeteksi suhu lebih dari sama dengan 29, maka kipas akan menyala. Jika kurang dari 29, kipas akan mati. Dan selanjutnya pada kelembapan, jika kelembapan dideteksi oleh sensor DHT22
lebih dari sama dengan 65, maka lampu bohlam akan menyala. Jika kurang dari 65, lampu akan mati. Lalu selanjutnya, semua informasi yang diterima oleh mikrokontroler SP32 akan dikirimkan ke aplikasi dan menampilkan notifikasi ke user. Sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.